Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 6A yang Ustadz banggakan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1 dan 2 melalui video pembelajaran yang akan Ustadz kirimkan. Semoga melalui video pembelajaran ini anak-anakku sekalian dapat menangkap materi pelajaran yang terkandung di dalamnya. Baiklah, langsung saja mari kita simak video berikut ini. Baik anak-anakku semua, ini dia video pembelajaran kita yang pertama ini. Langsung saja. Bahan ajar 1, tema 1, subtema 1 dan 2 untuk kelas 6 SD Integral Lukman Al-Hakim Mataram bersama Ustadz Saiful. Nah, yang pertama kali, silakan anak-anak coba membaca paragraf berikut ini. Silahkan coba untuk dibaca. Bagaimana? Sudah selesaikah membacanya? Baik, kita lanjutkan. Nah, ayo coba temukan kalimat utama dan ide pokok paragraf di atas tadi. Melalui bahan ajar sebelumnya yang Ustadz kirimkan, anak-anak sudah mengetahui apa itu ide pokok, apa itu kalimat utama. Sekarang coba berlatih untuk menemukan berdasarkan bacaan paragraf di atas tadi. Baik, bagi yang sudah menemukan, ayo kita lihat jawaban anak-anakku apakah benar. Mulai yang pertama yaitu kalimat utama. Kalimat utamanya paragraf tersebut adalah jagung memiliki banyak manfaat bagi tubuh karena kaya kandungan nutrisinya. Di antara manfaatnya yaitu dapat menurunkan hipertensi sehingga dapat mencegah penyakit jantung. Kemudian yang berikutnya yaitu ide pokok. Oh ya, ide pokok di sini sama juga dengan gagasan utama, sama juga dengan pokok pikiran. Apa ide pokoknya paragraf tersebut? Yaitu jagung memiliki banyak manfaat bagi tubuh karena kaya kandungan nutrisi. Apa bedanya Ustadz antara kalimat utama dan ide pokok? Kalau kalimat utama, kita akan mengambil pokok permasalahan yang menjadi permasalahan utama dalam bacaan tersebut dari awal sampai dengan titik. Sedangkan ide pokok itu adalah inti dari kalimat utamanya. Itu disebut dengan ide pokok. Nah, ide pokok ini dalam bacaan biasanya terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf atau di awal dan juga di akhir paragraf. Selanjutnya, bagaimanakah cara menemukan kalimat utama dan ide pokok tersebut? Mari kita lihat. Cara menemukan ide pokok dan gagasan utama atau pokok pikiran. Yang pertama, bacalah seluruh isi teks bacaan tersebut dengan cermat. Yang kedua, perhatikan kalimat awal dan kalimat akhir teks bacaan tersebut. Yang ketiga, bandingkan kalimat mana yang paling banyak dibahas dalam teks bacaan tersebut. Yang keempat, jika sudah menemukan kalimat yang paling banyak dibahas dalam teks tersebut, maka itulah yang disebut dengan ide pokok atau gagasan utama atau juga disebut dengan pokok pikiran. Seperti pada paragraf yang pertama tentang manfaat jagung tadi. Inti permasalahannya adalah membahas tentang manfaat dari jagung. Yang di bawahnya itu sampai dengan akhir disebut dengan kalimat penjelas
kalimat yang menjelaskan kalimat utama atau ide pokok tersebut. Bagaimana? Gampang bukan? Jika masih bingung, silakan boleh langsung ditanya melalui WA Ustadz. Tapi Ustadz harapkan semoga anak-anak sudah memahaminya. Kita lanjutkan. Jadi, ide pokok atau gagasan utama atau pokok pikiran adalah inti permasalahan yang dibahas dalam teks bacaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana ya cara tumbuhan jagung berkembang biak? Jagung adalah salah satu jenis tumbuhan. Kalau begitu, ayo kita pelajari cara perkembangbiakan tumbuhan jagung atau tumbuhan secara umumnya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan generatif atau disebut dengan kawin. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif atau yang disebut juga dengan tidak kawin. Perkembangbiakan generatif atau kawin terjadi pada tumbuhan berbiji setelah terjadinya proses penyerbukan pada bunga. Penyerbukan sendiri adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari, yaitu sel kelamin jantan, kemudian ke kepala putik, yaitu sel kelamin betina. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagian-bagian bunga di bawah ini. Nah, ini dia. Bunga adalah alat kelamin untuk perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Silahkan diperhatikan bagian-bagian bunga tersebut. Bagian-bagian bunga ini memiliki manfaat masing-masing. Mulai dari tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan yang terakhir itu mahkota. Ini semua memiliki manfaat masing-masing. Nah, yang menjadi alat kelamin jantan dan alat kelamin betina pada tumbuhan saat terjadinya proses perkembangbiakan secara genetif, anak-anak bisa perhatikan. Yang di tengah itu adalah putik, kemudian yang berjumlah 4 itu adalah benang sari, dibagi ke kepala sari dan tangkai sari. Seperti itu. Nah, itulah tadi bagian-bagian bunga tempat terjadinya proses penyerbukan. Sekarang bunga itu ada macam-macamnya juga. Mari kita simak macam-macam bunga. Yang pertama, bunga lengkap. Apa itu bunga lengkap? Ada yang bisa menjawab? Pasti Ustaz rasa anak-anakku bisa menjawab. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh bagian-bagian secara lengkap, mulai dari tangkai sampai ke mahkotanya. Kemudian yang kedua yaitu bunga tidak lengkap. Apa bunga tidak lengkap? Yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian-bagian bunga yang sudah kita jelaskan tadi. Yang ketiga yaitu bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat kelamin lengkap, yaitu benang sari dan putik. Dan jenis bunga yang terakhir yaitu bunga tidak sempurna. Apa itu bunga tidak sempurna? Yaitu bunga yang memiliki hanya salah satu alat kelamin, entah itu benang sari saja ataupun putik saja. Baik, di dalam bunga tersebut jangan lupa disitulah tempat terjadinya proses penyerbukan, bertemunya antara serbuk sari dan kepala putik. Dalam penyerbukan sendiri ada macam-macamnya juga. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri, berarti tempat penyerbukannya itu adalah di satu bunga yang sama. Kemudian yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini terjadi antara bunga yang berbeda namun masih satu pohon. Itu disebut dengan penyerbukan tetangga. Lihat gambarnya. Kemudian yang ketiga yaitu penyerbukan silang.
Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi pada bunga yang sejenis. Sekali lagi, bunganya sejenis, akan tetapi pohonnya berbeda. Ya, kalau penyerbukan tetangga, bunga sejenis, pohon yang sama. Tapi kalau penyerbukan silang, itu bunganya sejenis, namun pohonnya berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi antara bunga yang satu dengan bunga yang berbeda, dan juga tentunya berbeda pohon. Itulah macam-macam penyerbukan. Semoga anak-anak bisa memahami dengan juga melihat gambar tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak kawin. Berarti tidak ada pertemuan antara sel kelamin jantan, sel kelamin betina, atau tidak ada proses penyerbukan. Juga dibagi menjadi dua macam anak-anakku sekalian. Yang pertama yaitu vegetatif alami. Apa itu vegetatif alami? Yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan yang tidak melibatkan campur tangan manusia. Intinya kalau vegetatif alami itu tidak membutuhkan campur tangan manusia. Kemudian yang kedua yaitu vegetatif buatan. Apa artinya? Yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan yang melibatkan campur tangan manusia. Berarti kalau vegetatif buatan, di situ ada bantuan dari manusia. Itu bedanya di situ. Kita lanjutkan. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu umbi. Umbi juga dibagi menjadi 3. Yang pertama umbi lapis. Contohnya bawang. Nah, di sini kan tidak ada campur tangan dari bantuan manusia. Dengan sendirinya bawang dapat berkembang biak melalui proses vegetatif alami. Yang kedua yaitu umbi batang. Contohnya ubi, sama dengan bawang tanpa melibatkan bantuan manusia. Kemudian yang ketiga yaitu umbi akar berupa wortel. Nah, itu. Selanjutnya yaitu yang kedua disebut dengan atau contohnya yaitu akar tinggal. Apa contoh tumbuhannya? Yaitu jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Nah, ini vegetatif secara alami. Yang ketiga yaitu geragi. Apa contohnya? Stroberi, arbei, dan semanggi. Nah, ini ada contoh gambarnya. Dan di buku juga ada penjelasannya. Bisa anak-anakku baca. Yang keempat yaitu spora. Nah, ini sepertinya sudah sering anak-anak mendengarnya. Contoh tumbuhannya yaitu jamur dan paku dan juga lumut. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu tunas. Nah, ini juga sudah banyak kita temukan di lingkungan sekitar kita. Yaitu contohnya tumbuhan bambu dan pisang. Ada juga tunas adventif seperti cocor bebek. Nah, sekarang kita akan lihat atau mempelajari tentang contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Sekali lagi, berarti vegetatif buatan itu membutuhkan peran manusia. Yang pertama contohnya yaitu mencangkok. Jelas di situ ada bantuan dari manusia untuk proses mencangkok tersebut. Contohnya ada di gambar tersebut bagaimana prosesnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu stek. Sebelumnya contoh dari tumbuhan yang dapat dicangkok misalnya mangga, kemudian apa lagi? Jambu biji, dan banyak lagi yang lainnya. Yang kedua yaitu di stek. Berarti mengambil bagian dari batang pohon kemudian ditancapkan pada tanah sehingga dia akan tumbuh. Contohnya di sini adalah ketela, dan itu gambarnya bisa anak-anakku lihat. Yang ketiga yaitu tempel atau okulasi. Dilakukan pada mata tunas tumbuhan yang memiliki batang bagus. Itu contoh gambarnya.
Yang keempat yaitu sambung atau disebutnya dengan enten. Ini biasanya digunakan atau dengan tujuan batang yang kokoh, yang bagus, sedangkan hasilnya atau bunga dan buahnya itu kurang, itu bisa disambung dengan tumbuhan yang sejenis tetapi memiliki buah yang banyak, lebat, tapi batangnya tidak kokoh. Bisa kita lakukan dengan cara menyambungnya. Itu seperti gambarnya. Yang kelima yaitu runduk. Tumbuhan runduk itu contohnya seperti ada di gambar tersebut. Anakku bisa perhatikan, bisa lihat itu. Nah, selanjutnya kita selain mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan, pasti anak juga penasaran. Kalau kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, pasti juga ingin mengetahui kan bagaimana perkembangbiakan hewan. Apalagi mungkin anak-anakku yang suka memelihara binatang peliharaan di rumahnya. Baik, kita pelajari perkembangbiakan hewan. Sama dengan tumbuhan tadi, perkembangbiakan hewan juga itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif dan perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Kalau yang generatif berarti terjadinya proses bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan hewan secara vegetatif berarti di situ tidak ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, yang pertama yaitu bertelur atau disebut juga dengan ovivar. Ciri-ciri hewannya yaitu tidak mempunyai kelenjar susu, tidak mempunyai daun telinga, tidak menyusui. Contohnya ayam tidak mungkin punya kelenjar susu. Burung, ikan tidak mungkin juga mempunyai daun telinga, dan tidak ada ayam menyusui. Yang kedua yaitu melahirkan atau disebut dengan vivivar. Ciri-ciri hewannya yaitu memiliki kelenjar susu, kemudian menyusui, mempunyai daun telinga. Apa contohnya? Sapi, kucing, kambing. Pasti sapi memiliki kelenjar air susu untuk menyusui anaknya. Kemudian juga mempunyai daun telinga. Apalagi? Tentunya menyusui anaknya. Yang ketiga, bertelur dan melahirkan. Loh, kok yang ketiga aneh Ustadz? Bertelur dan melahirkan. Iya, ada. Itu disebut dengan ovovivivar. Contohnya ular, kadal, dan ikan pari. Bagaimana prosesnya Ustadz? Hewan yang bertelur dan melahirkan ini mula-mulanya dia menghasilkan telur, tetapi telurnya tidak dikeluarkan, melainkan disimpan di dalam rahimnya. Ketika waktunya nanti sudah menetas, maka hewan tersebut akan mengeluarkannya dengan cara melahirkan. Itulah disebut dengan bertelur dan melahirkan. Contohnya ular, kadal, dan juga ikan pari. Nah, yang selanjutnya perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Ini anak-anakku bisa baca di bukunya juga dan Ustadz jelaskan. Yang pertama yaitu membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah hewan yang bersel satu. Ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Contohnya yaitu amuba. Nah, itu dia. Yang kedua disebut dengan fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Yaitu berkembang biak dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Nah, potongannya itu nanti akan menjadi hewan baru. Apa contohnya? Cacing. Dan yang terakhir yaitu atau yang ketiga dengan cara tunas. Loh, kok mirip dengan tumbuhan? Iya, ada. Bagaimana prosesnya? Hewan ini berkembang biak dengan tumbuh tunas pada induknya yang awalnya menempel pada tubuh induknya. Contoh hewannya yaitu disebut dengan Porifera atau spons atau hidra. Nah, hewan-hewan ini banyak kita bisa temukan atau hidup di dalam air. Nah, itulah dia pembelajaran kita pada tema 1 subtema 1-2 ini untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA.
Semoga anak-anakku dapat memahami materi pelajaran yang Ustadz sampaikan. Jika ada yang belum jelas, silakan boleh ditanya ke WA Ustadz. Oleh karena itu, mari kita akhiri pembelajaran kita ini dengan melapaskan hamdalah dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustaz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.